Perkenalkan, kami dari kelompok 1 reguler B. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan usaha kami. Adapun nama-nama anggota kelompok kami sebagaimana berikut. Perkenalkan, nama saya Vina Carmela dan di sini saya akan mendeskripsikan konsep bisnis kami, yaitu catering diet sehat bernama Yumima Vision. Nah, makanan sendiri merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, yang mana berfungsi sebagai sumber atau penghasil energi, sebagai membangun tubuh, sebagai pelindung tubuh, menangkal tekanan dan tekanan tubuh. Nah, catering diet sehat Yumima Vision ini menawarkan produk catering untuk makan siang dengan menu berupa Indonesian food, Western food, dan Oriental food. Keunikan dari produk ini adalah makanan yang ditawarkan merupakan makanan sehat, tidak menggunakan pengawet ataupun menggunakan bahan yang berbahaya untuk kesehatan lainnya. Nah, kami juga menyertakan kandungan kalori serta penjabarannya di setiap menu masakan agar pelanggan tidak lagi perlu repot-repot menghitung jumlah kalori dalam makanan mereka. Catering diet ini juga nantinya akan diantarkan setiap pesanannya oleh karyawan kami sendiri untuk menghindari kerusakan makanan dari pihak kurir pengantar. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan peluang bisnis. Nah, pada saat ini sudah banyak bertebaran restoran-restoran fast food yang hanya mementingkan rasa kenyang saja dan mengesampingkan nutrisi dalam makanan yang mereka tawarkan. Pola hidup yang berakar pada makanan fast food ini akhirnya membuat masyarakat terjangkit penyakit-penyakit serius seperti obesitas, hipertensi, kolesterol, bahkan membuat suasana hati menjadi tidak baik. Maka dari itu, kami membuat catering diet sehat ini dengan pertimbangan seperti sebelumnya. Nah, untuk menghadapi persaingan bisnis, kami telah mempersiapkan keunggulan-keunggulan dari produk yang kami tawarkan. Keunggulan kami dibanding catering lain adalah yang pertama, inovasi. Kami akan membagi catering dalam bentuk batch dan tiap batch memiliki menu yang berbeda sehingga tidak akan kami hadirkan kembali dalam batch-batch selanjutnya. Yang kedua adalah promosi. Kami akan melakukan promosi melalui media sosial dan juga terdapat potongan atau promo bundling yang diharapkan mampu menarik hati pelanggan. Yang ketiga adalah harga. Catering diet sekali makan mematok harga berkisar dari 35.000 hingga 45.000. Untuk mingguan berkisar dari 240.000 hingga 310.000 dan sedangkan untuk skala bulanan berkisar dari 1 juta hingga 1,3 juta rupiah. Nah, berikut ini merupakan contoh dari produk catering kami. Selanjutnya, target pasar dan strategi bisnis pemasaran. Target pasar Yumima Vision adalah masyarakat sekitar Universitas Lampung dan para karyawan di daerah Bandar Lampung. Strategi pemasaran dilakukan dari sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Lalu ada potensi pasar dan kelayakan investasi. Potensi pasar Yumima Vision dilihat dari permasalahan masyarakat Kota Bandar Lampung yang mana selalu mengkonsumsi junk food dengan efek jangka panjang yang mematikan. Nah, untuk kelayakan investasi, industri kami akan terus melakukan pembaruan produk sesuai dengan permintaan dan keinginan masyarakat. Sekalipun dalam keadaan inflasi, masyarakat akan tetap membutuhkan makanan untuk keberlangsungan hidup mereka. Seperti yang bisa dilihat, berikut ini adalah logo usaha kami. Dan kami juga memiliki visi misi. Visi kami adalah menjadikan catering kami sebagai catering diet terfavorit di Bandar Lampung. Sedangkan misi kami merupakan menjawab keresahan masyarakat terkait junk food, membuat masyarakat nyaman dan mengandungi makanan sehat, dan juga meningkatkan keseimbangan nutrisi konsumen. Halo, perkenalkan nama saya Ernita Mutira Putri dengan NPM 20160311024 dari kelas Kom reguler B. Pada saat ini sudah sangat jarang kita temukan makanan yang enak namun tetap sehat dan memiliki nutrisi yang seimbang. Seperti contohnya adalah junk food. Padahal makanan-makanan junk food akan menimbulkan dampak serius dan merugikan bagi masyarakat yang mengonsumsinya. Oleh sebab itu, Yumima Vision hadir untuk mengatasi permasalahan masyarakat tersebut. Yumima Vision merupakan catering makanan sehat dan tentu saja tidak kalah dengan junk food lainnya. Rancangan dan uraian produk. Produk kami sebenarnya merupakan penjamurnaan dari makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kami hadir untuk menjawab permasalahan masyarakat Kota Bandar Lampung terkait makanan yang nikmat, namun sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Kelebihan dari produk ini adalah nilai gizi yang enak dengan rasa yang juga tidak kalah dengan makanan junk food di luar sana. Terdapat 3 jenis makanan yang kami sediakan di Yumima Vision, yaitu yang pertama adalah Indonesian food, kedua ada Western food, dan ketiga adalah Oriental food.
Adanya 3 jenis makanan tersebut bertujuan memberikan variasi rasa dan tekstur sehingga konsumen tidak merasa bosan dalam mengonsumsi makanan sehat namun tetap enak. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Sasaran pemasaran. Pertama adalah daerah pemasaran atau lokasi. Lokasi unit usaha kami tidak jauh dari sumber bahan baku dan jangkauan pasar yang akan kami tuju. Lokasi pasar yang akan kami tuju ialah wilayah Bandar Lampung, di mana merupakan pusat ibu kota Lampung, yang ramai akan pusat kegiatan masyarakat. Selain itu, kota Bandar Lampung juga padat akan kios junk food, dan hal ini dapat menjadi peluang bagi usaha kami. Lalu yang kedua adalah jenis pasar. Jenis pasar kami menyasar kepada masyarakat umum, dari anak-anak hingga dewasa, seperti yang ingin menjalani pola hidup sehat, lalu pekerja kantoran, keluarga baru, dan bahkan pelaku diet sehat. Selanjutnya adalah situasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yaitu segmen sasaran unit usaha ini adalah masyarakat umum yang berada di kota Bandar Lampung. Yang kedua adalah target pasar. Dalam unit usaha ini adalah usia 7-40 tahun. Ketiga adalah posisi pasar, yaitu sasaran unit usaha ini adalah masyarakat umum yang berada di kota Bandar Lampung. Lalu slide selanjutnya adalah proyeksi permintaan, yang terbagi menjadi dua, yaitu permintaan dan penawaran, yang teman-teman dan Bu Fri dapat lihat di dua tabel berikut. Dalam proyeksi permintaan juga terdapat rencana penjualan dan pangsa pasar yang dapat dilihat di tabel berikut. Sekian dari saya, terima kasih. Sasaran dan taktik pemasaran. Untuk produk, kami 100% menggunakan buah dan juga sayuran organik yang ditanam sendiri oleh para petani di Indonesia. Kami juga menyertakan kandungan kalori serta penjabarannya di setiap menu dengan harapan pelanggan tidak perlu repot-repot lagi menghitung jumlah kalori dalam makanan mereka. Untuk harga, catering kami satu kali makan mematok harga berkisar di antara 18.500. Apabila berlangganan dan memesan dalam porsi besar, maka akan mendapatkan harga spesial yaitu sekitar 17.500 hingga 18.500. Untuk promosi kami lakukan secara langsung dan juga melalui media sosial. Seperti penggunaan pesan dalam porsi besar, maka akan mendapatkan harga spesial yaitu sekitar 17.500 hingga 18.500. Untuk promosi kami lakukan secara langsung dan juga melalui media sosial. Seperti penggunaan media Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Untuk tempat pemasaran awal dilakukan di sekitar kampus Universitas Lampung, sedangkan pemasaran online akan dilakukan dengan memasarkan produk ke beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga yang lainnya, sehingga akan memperluas jangkauan pemasaran produk. Untuk proses, catering ini didukung oleh pelayanan pesan antar melalui karyawan kami sendiri untuk menghindari kerusakan makanan dari pihak pengantaran. Untuk physical evidence, aspek ini didukung penuh oleh harapan tim pelaksana, yakni harapan dari unit usaha ini ialah menciptakan produk catering yang halal, segar, higienis, lezat, sehat, dan terjangkau. Untuk penganggaran pemasaran, modal awal memasarkan produk ini relatif sedikit dana yang dikeluarkan karena dalam pemasaran online kami menggunakan akun media sosial pribadi dan di pemasaran offline hanya menghabiskan dana sebesar Rp100.000 dari dana pribadi untuk pembuatan brosur dan juga pamflet. Aspek produksi bagian pengadaan bahan. Untuk jenis bahan, kami akan menjual makanan dengan menu berbeda di setiap minggunya. Untuk minggu pertama, menu yang ditawarkan adalah Indonesian food. Lalu minggu kedua dan minggu seterusnya adalah Western food dan juga Oriental food. Untuk volume bahan, kami asumsikan dalam satu hari terdapat 8 jam kerja dengan kapasitas 2 orang karyawan yang 1 jamnya menghasilkan 4 box. Maka satu hari 8 kali 2 kali 4 yang akan menghasilkan 64 box per hari. 1 bulan terdapat 25 hari kerja. Jadi kapasitas dalam sebulan adalah 1.600 box dan dalam setahun adalah 17.600 box. Sehingga kapasitas produksi memenuhi proyeksi penawaran hingga tahun kelima dengan jumlah karyawan yang tetap. Untuk harga bahan, rincian bahan-bahan yang dibutuhkan.
untuk memproduksi menu makanan dan minuman yang ada apabila diakumulasikan pada setiap paketnya memakan biaya rata-rata 5.750 perak. Sumber pasokan bahan. Unit usaha ini hanya memiliki supplier yang telah memenuhi standar kualitas yang baik dari segi kesegaran maupun mutu produk, serta harus memiliki kelengkapan izin usaha maupun rekomendasi halal dari instansi resmi. Untuk proses pengadaan bahan telah menetapkan standar khusus dan melaksanakan prosedur seleksi dalam kualifikasi bahan makanan atau minum. Kebutuhan sumber daya produksi. Unit usaha ini membutuhkan penggunaan instalasi listrik untuk penerangan yang menghabiskan biaya sebesar 300.000 dan instalasi air tiap bulannya yang menghabiskan biaya sekitar 150.000 serta instansi internet per bulannya yang menghabiskan biaya sebesar 200.000 rupiah. Selain itu, kami juga membutuhkan peralatan seperti kompor gas, wajan besar, wajan sedang, panci besar, panci kecil, baskom, microwave, tabung gas, dan peralatan kecil lainnya. Untuk proses produksi, pesanan dari customer harus membayar DP terlebih dahulu. Kemudian, bahan baku yang telah tersedia berlaku. Selanjutnya, makanan akan dikemas dalam kemasan premium dan diantar oleh karyawan ke tempat pemesanan. Penganggaran produksi. Biaya bahan menghabiskan Rp20.977.500. Kebutuhan sumber daya produksi menghabiskan Rp3.900.000. Harga pokok produksi menghabiskan Rp12.112 perak. Harga jual sebesar Rp17.500. Maka apabila ditotal, maka akan mendapatkan hasil Rp24.877.500. Margin laba kami mendapat 44,4%. Aspek organisasi dan manajemen. Nama perusahaan kami Yumima Kitchen Group. Untuk alamat perusahaan terdapat di Jalan Abdi Negara nomor 1, Teluk Betung, Bandar Lampung. Untuk tujuan bisnis jangka pendek berkaitan dengan nilai perusahaan yang ingin dibagikan kepada masyarakat telah tersampaikan. Pada masa jangka pendek ini sekitar 6 bulan hingga dengan 1 tahun, dimulai dari promosi yang gencar untuk menarik minat masyarakat dan membagikan nilai perusahaan berupa makanan sehat, tetapi tetap enak sehingga masyarakat membuka mata bahwa diet bukanlah hal yang menyiksa, namun tetap dapat merasakan makanan yang enak. Saya Kelina Rosadi dengan NPM 2061038. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua dari aspek organisasi dan manajemen, yaitu tujuan jangka menengah. Dalam range waktu sekitar 1 hingga 3 tahun di jangka peningkatan ini, Yumima Kitchen telah masuk dalam peningkatan pangsa pasar sebesar 20% dalam setahun, sehingga adanya kestabilan dalam hal finansial. Sehingga usaha Yumima Kitchen akan terus berkembang dan memiliki inovasi baru ke depannya. Lalu yang ketiga adalah tujuan jangka panjang. Tujuan paling lama sekitar 5 tahun hingga 3 tahun, Yumima Kitchen memiliki tujuan menjadikan makanan sehat tersebut tersebar ke seluruh Indonesia dan memiliki outlet yang banyak, sehingga keuntungan bukan hanya ditujukan untuk menstabilkan bisnis, namun keuntungan berupa target pasar yang juga meluas. Selanjutnya adalah unsur bisnis Yumima Kitchen. Ada main atau personil yang memiliki peran penting dalam menghidupkan bisnis dengan tingkatan dan fungsi yang berbeda. Adapun dalam tugasnya, tingkatan ini terbagi menjadi: pertama adalah penanggung jawab umum yang diemban oleh Manina Sahida, lalu ada penanggung jawab pantry yaitu Ikul Gina Rosadi, ada penanggung jawab keuangan Vina Carmela, penanggung jawab publikasi Fionalita, dan penanggung jawab customer yaitu Ernita Mutiara Putri. Dan berikut adalah struktur organisasinya. Selanjutnya adalah teamwork atau masing-masing tugas yang diberikan kepada penanggung jawab adalah salah satu cara dalam kerjasama yang dibentuk dan berkaitan satu sama lain. Lalu ada equipment, terdapat 150 alat memasak yang bersertifikat dan terjamin dalam persiapan makanan Yumima Kitchen. Selain itu, Yumima Kitchen akan dilakukan pengujian sertifikat halal sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan Yumima Kitchen tanpa rasa cemas. Lalu ada common goal, yaitu memiliki outlet yang besar dan menjangkau sampai ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Lalu ada Everman, yaitu anggaran dan proposal, terdapat dalam bagian menjelaskan penganggaran secara terperinci untuk kebijakan, sosial budaya, peraturan, dan kondisi ekonomi, dan tidak ada hal yang khusus dan kompleks. Namun dalam hal sosial budaya, Yumima Kitchen tertuju pada lidah rasa orang Indonesia, sehingga bumbu yang dipakai disesuaikan oleh lidah masyarakat Indonesia.
Selanjutnya ada manajemen. Yang pertama adalah planning. Dalam proses perencanaan, bahan-bahan yang kami gunakan untuk produk usaha kami langsung beli lewat distributor yang memiliki macam-macam produk yang berkualitas tinggi namun harganya tetap terjangkau. Lalu ada staffing. Karyawan yang bekerja di Yumi Kitchen harus memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang kuliner dan juga memiliki ketertarikan terhadap kesehatan. Karyawan juga mendapatkan kenyamanan dalam kerja yang akan ditetapkan oleh badan usaha. Lalu ada organizing, ada pengorganisasian kami lakukan melalui struktur kerja yang sudah saya sampaikan tadi, supaya dapat pengerjaan itu akan lebih mudah dalam pembagiannya. Lalu ada controlling. Kontrol yang dilakukan oleh Yumi Kitchen bersifat berkala yang dilakukan sehari-harinya untuk mendapatkan produk atau olahan yang tetap berkualitas dan diminati oleh banyak masyarakat di Bandar Lampung. Selanjutnya, aspek pengendalian dampak lingkungan. Yang pertama adalah limbah. Limbah yang kami hasilkan dari produk kami yaitu berupa limbah organik yang berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan. Namun ada pula limbah rumah tangga cair seperti air bekas cucian piring, cucian sayur atau buah-buahan, dan perlengkapan lainnya. Untuk dampak biofisik bagi lingkungan, dikarenakan limbah yang kami hasilkan adalah limbah organik, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar. Oleh sebab itu kami memiliki rencana yang positif untuk memanfaatkannya, yaitu dengan mengubahnya menjadi pupuk ataupun kompos. Selanjutnya untuk limbah cair akan kami buang ke saluran yang seharusnya sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Lalu dampak sosial budaya. Kemungkinan dari produk kami ini akan menimbulkan tren baru, yaitu tren catering sehat yang menawarkan penawaran yang jarang ditawarkan oleh produk-produk lain, yaitu menawarkan makanan yang sehat, rendah kalori, namun juga tetap enak. Oleh sebab itu, tren ini akan menjadi FOMO bagi masyarakat. Namun kami akan mengedukasi lagi kepada masyarakat bahwa memang benar bahwa untuk dalam melakukan diet, bagian terpenting dalam sebuah diet yaitu adalah pengontrolan makanan. Namun bukan makanan pokok saja yang harus dikontrol, namun makanan-makanan sampingan seperti cemilan dan lainnya juga harus diperhatikan. Dan ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan penunjangnya seperti olahraga dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, berhasil atau tidaknya diet itu tergantung dari diri masing-masing pelanggan ataupun masyarakat. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan modal kerja. Untuk biaya operasi badan usaha kami menghabiskan 5 juta rupiah. Untuk biaya operasi lainnya kami menghabiskan 1.500.000 rupiah. Untuk harta tetap seperti sewa tempat, perlengkapan produksi, perlengkapan kantor, kami jumlahkan mendapatkan hasil 8.050.000 rupiah. Untuk kebutuhan modal investasi yaitu dari biaya operasi dan harta tetap kami mendapatkan hasil 14.600.000 rupiah. Untuk modal sendiri kami menghabiskan uang sejumlah 7.600.000 rupiah. Untuk modal pinjam kami meminjam 7 juta rupiah. Untuk kebutuhan gaji modal, gaji staf dan tenaga kerja, untuk staf kami menghabiskan 4 juta rupiah. Untuk tenaga kerja kami menghabiskan 7 juta rupiah. Untuk biaya bahan baku per bulannya, untuk paket 1 kami menghabiskan 4.400.000 rupiah. Untuk paket 2 kami menghabiskan 5.750.000 rupiah. Untuk biaya umum seperti biaya pemasaran kami menghabiskan 5.100.000 rupiah, biaya listrik kami menghabiskan 150.000 rupiah, biaya internet kami menghabiskan 200.000 rupiah, dan biaya listrik kami menghabiskan 300.000 rupiah. Setelah diakumulasikan mendapatkan hasil sekitar 26.900.000 rupiah untuk kebutuhan gaji modal. Untuk kebutuhan total modal investasi dan total modal kerja dikali 3 bulan, kami kami mendapatkan hasil sejumlah 95.250.000 rupiah. Selanjutnya, pada slide perkiraan keuangan perakhiran neraca, dapat kita lihat dalam tabel tersebut jumlah aktiva lancar adalah sebesar 80.650.000 rupiah, sedangkan jumlah pasifa jangka pendek berjumlah 7 juta rupiah, dan jumlah aktiva tetap tertera di situ sebesar 14.600.000 rupiah, dan jumlah pasifa jangka panjang berjumlah 95.250.000 rupiah.
Dapat kita totalkan di sini jumlah aktiva berjumlah Rp102.250.000 dan jumlah pasifa Rp102.250.000. Jadi sini dapat kita ketahui jumlah aktiva sama besarnya dengan jumlah pasifa. Kemudian perkiraan laba atau rugi dari Unima Kitchen sejak tanggal 22 Mei hingga 22 Juli adalah sebagai berikut. Tertera dalam tabel tersebut terdapat item pendapatan yang berjumlah sebesar Rp124.200.000, lalu biaya pokok dengan jumlah Rp60.900.000, laba kotor sehingga didapatkan dari situ laba kotor sebesar Rp63.300.000. Selanjutnya terdapat biaya-biaya lainnya seperti biaya pegawai dengan jumlah Rp33 juta, biaya modal atau bunga sebesar Rp285.000, biaya sewa tempat produksi sebesar Rp3.900.000, biaya listrik dan air sebesar Rp1.950.000, sehingga total rincian biaya yang didapatkan adalah sebesar Rp39.135.000. Dan dapat kita ketahui laba atau laba bersih sebelum pajak yang berjumlah sebesar Rp24.165.000. Kemudian dari tabel di atas adalah hasil penjualan dari Unima Kitchen dalam waktu 3 bulan, yakni bulan Mei, Juni, dan Juli sudah dapat melunasi hutang dari modal awal usaha ini sehingga usaha bernama Unima Kitchen dinilai layak untuk dijalankan. Adapun alat yang diperlukan yakni kompor sebanyak 1 unit dengan jumlah harga Rp300.000, kemudian ada 2 unit penggorengan dengan jumlah Rp160.000, kemudian 5 unit pisau dengan jumlah Rp150.000 dan 5 unit baskom dengan jumlah Rp50.000, 2 unit sutil dengan jumlah Rp10.000, 2 centong dengan jumlah Rp10.000, 2 saringan minyak dengan jumlah Rp20.000 dan 2 panci dengan jumlah Rp100.000, sehingga jumlah total dari alat yang kita perlukan sebesar Rp800.000. Pada tempat produksi, kami memerlukan ruangan dapur produksi untuk produksi catering kami dengan luas tanah sebesar 4x5 meter persegi yang harganya sebesar Rp600.000 per meternya. Ini dengan keterangan sewa. Selanjutnya kami juga membutuhkan ruangan pengemasan untuk pengemasan catering kami dengan luas tanah 6x5 meter persegi yang per meternya berharga Rp650.000 dengan keterangan sewa. Dari sini kita dapat totalkan yakni kebutuhan untuk tempat produksi adalah sebesar Rp1.250.000. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, kami memerlukan listrik selama 1 bulan yang menghabiskan biaya sebesar Rp300.000. Selanjutnya, kami juga memerlukan air dalam penggunaan selama 1 bulan yang menghabiskan biaya sebesar Rp150.000. Dan selanjutnya kami juga memerlukan kebutuhan internet yang akan digunakan selama 1 bulan dengan biaya menghabiskan Rp200.000. Untuk total kebutuhan lainnya ini berjumlah sebesar Rp650.000. Nah, di sini dapat diberi keterangan pinjaman sejahtera ini sebesar 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Dengan biaya modal 7 juta dikali 1,5% adalah Rp95.000. Setelah melewati proses pembelajaran sebagai seorang wirausahaan dengan menggunakan ide dan berusaha memanfaatkan peluang ke dalam bentuk rancangan proposal, kami menyadari bahwa penting sebagai seorang pelaku usaha untuk memiliki dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk usaha yang hendak dijalani, karena ketiga hal tersebut merupakan fondasi sarana untuk keberhasilan usaha.
Dalam hal ini, pengetahuan tersebut seperti pengetahuan terkait pasar, organisasi, produk yang hendak dijual, manajemen usaha, dan juga customer. Kami belajar bahwa manajemen bisnis yang baik dengan kerja sama tim yang baik pula dapat mensupport bisnis karena bisnis akan sulit berhasil apabila hanya dihadapi sendirian. Hal yang tak kalah penting adalah membuat customer loyal agar bisnis terus dapat berjalan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.